warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi rangkaian arus searah. Nah, ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama arus listrik, hukum Ohm, dan rangkaian listrik arus searah. Yang pertama, kita akan membahas tentang arus listrik. Nah, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita sering memanfaatkan yang namanya listrik. Entah itu dari televisi, laptop, lemari es, dispenser, kipas angin, lampu, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, ketika kita menggunakan alat-alat ini, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang menyebabkan peralatan ini dapat berfungsi? Dan kira-kira hal apa yang bisa membuat alat-alat ini dapat beroperasi? Nah, jawabannya adalah listrik. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang mudah diubah ke dalam bentuk energi yang lain. Listrik dapat dibangkitkan melalui beberapa cara dan dari beberapa sumber. Listrik menghasilkan cahaya, kalor, dan daya mekanik yang membuat telepon, komputer, televisi, dan peralatan lain dapat beroperasi. Nah, jadi listrik tersebut menghasilkan cahaya, kalor, dan daya mekanik yang membuat alat-alat elektronik itu dapat berfungsi dengan baik. Listrik merupakan salah satu bentuk dasar energi yang berhubungan dengan muatan listrik, yaitu suatu partikel dasar seperti elektron dan proton. Muatan-muatan listrik dapat berupa muatan yang diam atau muatan yang bergerak. Kajian tentang listrik yang berhubungan dengan muatan-muatan listrik yang diam disebut elektrostatika atau listrik statis. Sedangkan kajian tentang listrik yang berhubungan dengan muatan-muatan listrik yang bergerak disebut elektrodinamika atau listrik dinamis. Nah, arus listrik tersebut adalah aliran-aliran muatan listrik. Muatan-muatan listrik dalam suatu arus listrik dibawa oleh partikel-partikel kecil seperti elektron atau ion-ion positif. Arus listrik dapat mengalir dengan mudah dalam beberapa bahan, tetapi tidak semua bahan dapat dialiri arus listrik. Zat padat, zat cair, dan gas yang dapat mengalirkan arus listrik disebut konduktor. Bahan-bahan yang tidak dapat mengalirkan arus listrik disebut isolator. Sedangkan bahan-bahan yang mempunyai sifat di antara konduktor dan isolator disebut semikonduktor. Nah, arus listrik dapat terjadi karena muatan aliran positif maupun aliran muatan negatif. Arus listrik disepakati dengan arah aliran muatan positif. Besaran yang menyatakan ukuran arus listrik disebut dengan kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang sebuah konduktor tiap satuan waktu. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ada rumus kuat arus listrik. Di sini ada rumus, bisa kita lihat bersama. I sama dengan V per R. Dan ada juga I sama dengan Q per T. Jadi I itu kuat arus dengan satuan ampere, V itu tegangan dengan satuan volt, dan R itu hambatan dengan satuan ohm. Kemudian rumus di sebelahnya, I itu masih sama, yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q itu muatan dengan satuan coulomb, dan T itu adalah waktu dengan satuan second. Nah, jadi kuat arus listrik itu merupakan besaran skalar, tetapi dalam fisika terdapat sebuah besaran rapat arus yang merupakan besaran vektor. Rapat arus didefinisikan sebagai kuat arus listrik tiap satuan luas penampang konduktor. Di sini ada rumus dari rapat arus, yaitu J sama dengan I per A. I itu merupakan kuat arus listrik, A itu luas penampang, dan J adalah rapat arus dengan satuan ampere per meter pangkat 2. Di sini juga kita bisa lihat gambar dari arus listrik tersebut.
Ini bisa kita lihat aliran-aliran listrik, ada arus listrik, ada aliran elektron, dan ada baterai. Kita lanjut. Nah, pada dasarnya, besarnya arus listrik yang melalui suatu kawat konduktor dapat kita analisis secara mikroskopis. Ketika suatu kawat konduktor tidak sedang dihubungkan dengan sumber listrik atau sumber tegangan, maka gerakan-gerakan elektron bebas di dalam kawat tersebut sangat rumit. Sebagai akibat dari mekanisme termal, elektron-elektron bebas tersebut bergerak secara acak dengan laju yang relatif besar, sehingga kecepatan rata-ratanya menjadi nol dan tidak ada arus listrik yang terjadi. Sementara itu, ketika ujung-ujung kawat tersebut dihubungkan dengan sumber listrik atau sumber tegangan, maka beda potensial yang terjadi di antara kutub-kutub sumber tegangan akan menyebabkan elektron-elektron bebas tersebut bergerak dengan kecepatan listrik. Nah, kita lanjut pada topik pembahasan kita, yaitu hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini masih masuk dalam rangkaian arus searah. Nah, jadi hukum Ohm ini berasal dari mana? Berikut adalah penjelasannya. Pada tahun 1827, seorang ahli fisika Jerman, George Simon Ohm, menemukan hubungan antara kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian tegangan yang dipasang pada rangkaian. Hubungan V dan I tersebut diperoleh oleh Ohm melalui percobaan. Secara empiris, Ohm menyatakan hubungan antara V dan I sebagai berikut. R sama dengan V per I. R itu hambatan listrik, V tegangan, dan I adalah arus listrik. Nah, jadi hubungan antara arus listrik dan tegangan itu berasal dari suatu percobaan yang dilakukan oleh George Simon Ohm. Dan kemudian hukum ini dinamakan oleh hukum Ohm yang diambil dari nama belakang oleh si penemu percobaan ini, yaitu George Simon Ohm. Selanjutnya, persamaan tersebut menyatakan hubungan antara V dan I untuk hambatan listrik yang tetap. Untuk hambatan R tetap, maka arus listrik I berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan pada rangkaian V. Karena hubungan antara V dan I tersebut ditemukan oleh George Simon Ohm, maka pertanyaan tersebut dikenal sebagai hukum Ohm. Apakah semua komponen listrik memenuhi hukum Ohm? Pada kenyataannya, tidak semua komponen listrik memenuhi komponen Ohm. Komponen-komponen listrik yang memenuhi hukum Ohm disebut komponen ohmik, sedangkan komponen-komponen listrik yang tidak memenuhi hukum Ohm disebut komponen non-ohmik. Hambatan listrik merupakan ukuran sifat suatu benda atau bahan untuk menghambat atau menentang aliran arus listrik. Nah, dalam rangkaian listrik maupun rangkaian elektronika, nilai arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian dapat diatur dengan menggunakan suatu komponen yang disebut resistor. Jadi apa ini resistor? Resistor merupakan sebuah komponen yang dibuat dari bahan konduktor dan mempunyai nilai hambatan tertentu. Secara matematis, hambatan suatu konduktor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan rho I per A. Jadi R itu adalah hambatan konduktor, rho adalah hambatan jenis konduktor, I panjang konduktor, L maksudnya ya, L panjang konduktor, dan A luas penampang konduktor. Jadi rumusnya itu R sama dengan P L per A. R sama dengan rho L per A. Maaf ya. Nah, pada tahun 1911, ahli fisika Belanda H. Kamerlingh Onnes berhasil menemukan bahan selain konduktor, isolator, dan semikonduktor, yaitu jenis bahan lain yang disebut dengan superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan yang tidak menghambat arus listrik atau rho sama dengan 0. Bahan-bahan superkonduktor dapat menghantar arus listrik tanpa hambatan sama sekali, sehingga tidak ada energi listrik yang dapat berubah menjadi panas. Arus listrik dapat mengalir selama bertahun-tahun tanpa kehilangan energi listrik. Superkonduktor yang ditemukan oleh H. Kamerlingh Onnes terbuat dari raksa murni dalam helium cair. Nah,
Kita masuk pada topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu rangkaian listrik arus searah sesuai dengan materi kita pada hari ini. Nah, pada dasarnya kita dapat merasakan manfaat listrik ketika suatu sumber listrik atau tegangan dihubungkan pada rangkaian atau alat listrik yang mempunyai fungsi tertentu, seperti yang saya telah jelaskan pada slide pertama tentang arus listrik. Rangkaian listrik terdiri atas banyak hubungan, sehingga mempunyai cabang-cabang dan simpul-simpul yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ada gambar dari arus listrik tersebut, bagaimana dia berfungsi dapat menghidupkan suatu lampu. Bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah prinsip penting untuk menangani suatu rangkaian listrik untuk arus searah. Yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik simpul atau percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul atau percabangan tersebut. Nah, yang kedua ada rangkaian seri dan paralel resistor. Ketiga ada rangkaian jembatan Wheatstone dan Delta Star. 4. Gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Beberapa alat seperti baterai dan generator listrik dapat mempertahankan perbedaan potensial di antara dua buah titik yang merupakan kutub-kutub sumber tegangan. Alat-alat yang demikian dinamakan dengan tempat kedudukan gaya gerak listrik. Yang kelima ada rangkaian sumber tegangan. Seperti resistor, sumber tegangan juga dapat dirangkai secara paralel dan seri, dan tentu saja akan memberikan karakteristik yang berbeda. Keenam ada hukum 2 Kirchhoff, menyatakan bahwa pada rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan adalah sama dengan 0. Dan terakhir ada rangkaian arus listrik khusus. Ada rangkaian resistor kubus dan rangkaian sumber tegangan dan resistor. Sekian pembahasan materi tentang rangkaian arus searah kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.